Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami dari kelas 3B dan kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Lutfi Latifah, kemudian ada Anissa Nurlaila Ramdhani, Aninda Nur Alifa Sabrina, Diana Pratiwi, Marcella Nur Oktavianti, dan Salsabila Nadifa. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai metode membaca OK4R. Apa sih metode membaca OK4R itu? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Metode OK4R. Metode OK4R merupakan singkatan dari Overview, K, Read, Recall, Reflect, and Review. Wattlepauk sebagai pencetus metode ini menyatakan bahwa proses belajar akan berhasil jika siswa secara aktif menentukan sendiri tujuan belajar yang akan dilaksanakannya. Dan dalam menentukan tujuan ini, siswa harus menentukan kata-kata kunci, menjelaskan kata kunci berdasarkan hasil bacaan, dan terakhir melakukan review atas keseluruhan tahapan yang telah dilaluinya. Dan keseluruhan tersebut diyakini akan mampu menanamkan informasi dalam ingatan jangka panjang, sehingga siswa akan terus mengingat isi bacaan. Menurut Abidin, tahun 2016, halaman 99. Metode OK4R memiliki tujuan yang sama halnya dengan purpose. Secara umum, OK4R bertujuan untuk membantu siswa dalam pertama, mengaktifkan dirinya dalam mempelajari sebuah konsep melalui kegiatan merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi tahapan belajar yang dilaksanakannya. Yang kedua, menggunakan proses menulis sebagai alat untuk mempelajari teks sebuah bacaan. Menurut Wattlepauk dalam buku Abidin tahun 2016 halaman 99. Sesuai dengan namanya, metode OK4R dilaksanakan dalam 6 tahapan, yakni yang pertama membaca sekilas, yang kedua menentukan kata kunci, yang ketiga membaca dalam hati, yang keempat menceritakan isi, yang kelima merefleksi hasil membaca, dan yang keenam meninjau kembali. Tahapan pelaksanaan pembelajaran dalam menggunakan metode OK4R yang pertama yaitu ada tahap prabaca. Tahap prabaca yang pertama mempersiapkan bahan bacaan. Guru mempersiapkan buku atau bacaan ilmiah yang akan dibaca siswa. Selanjutnya, guru juga memperkenalkan wacana tersebut. Yang kedua, siswa membaca sekilas wacana. Siswa membaca sekilas wacana yang diberikan guru. Yang ketiga, menyusun kata kunci. Berdasarkan hasil membaca sekilas yang dilakukannya, siswa menyusun beberapa kata kunci yang akan dijabarkan setelah ia melaksanakan kegiatan membaca yang sesungguhnya. Selanjutnya, tahap membaca, yaitu terbagi menjadi tahap read, membaca dalam hati, dan recall, menceritakan kembali. Membaca dalam hati, guna menjawab pertanyaan yang diajukannya. Siswa membaca dalam hati wacana yang diberikan guru. Kegiatan baca sebaiknya dilakukan dengan cara membaca cepat. Jika menemukan jawaban, siswa membaca lambat wacana, agar jawaban tersebut dapat diingat. Setelah selesai membaca dalam hati, dilanjutkan dengan menceritakan kembali. Pada tahap ini, siswa menyusun jawaban pertanyaan dan selanjutnya menceritakan kembali isi wacana tanpa melihat wacana. Kata-kata kunci yang diajukan dapat dijadikan panduan dalam menceritakan kembali isi wacana. Proses menceritakan kembali dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan. Yang terakhir, tahap pasca baca, yang terbagi menjadi refleksi, dan review meninjau ulang. Refleksi. Pada tahap ini, siswa membandingkan informasi yang telah diperolehnya atau skemata dengan informasi baru yang didapatkan
dari hasil membaca dan menceritakan kembali. Proses berpikir kreatif sangat berperan dalam tahapan ini, yakni siswa harus mampu mengembangkan pengetahuan baru di atas pengetahuan lama yang telah dimilikinya. Setelah selesai melakukan refleksi, dilanjutkan dengan meninjau ulang. Pada tahap ini, siswa menceritakan kembali pemahaman isi wacana, dan untuk meyakinkan siswa dapat membaca sekilas kembali wacana yang diberikan guru, atau sebaiknya hanya melihat catatan yang dihasilkannya pada tahap mengembangkan jawaban pertanyaan. Jadi hari ini kita akan mempelajari metode pembelajaran membaca, yaitu metode OK4R. Nah, metode OK4R ini yang pertama ada O atau overview. Nah, yang kedua ada Q atau menemukan kata kunci. Yang ketiga ini ada read atau membaca dalam hati. Lalu selanjutnya ada recall atau menceritakan kembali. Kemudian yang kelima ada reflect atau refleksi. Dan yang terakhir ada review atau mengulas ulang. Nah, kita masuk ke langkah pertama ya. Langkah pertama itu ada overview. Jadi kita menentukan identitas bukunya. Yang pertama dilihat dulu, judul bukunya apa? Judulnya berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Pengarangnya Profesor Dr. Henry Gunter Farias. Nah, materi apa yang mau dibaca hari ini? Materinya mengenai bab 2, yaitu berbicara di muka umum. Yang pertama ada berbicara untuk melaporkan, berbicara secara kekeluargaan, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk memilih. Selanjutnya ada langkah kedua, yaitu K. K ini disebut juga dengan menentukan kata kunci. Dalam menentukan kata kunci ini bertujuan untuk memudahkan kita agar lebih memahami materi yang sedang dibaca. Nah, sekarang silakan dibuka halamannya. Kemudian ditandai kata kuncinya. Langkah selanjutnya yaitu ada read. Nah, di read ini menggunakan teknik membaca dalam hati. Jadi tujuannya itu untuk memperjelas dari kata kunci yang sudah kita tandai sebelumnya. Jadi sekarang silakan dibaca dalam hati itu materinya. Baik, kalau sudah dibaca, kita memasuki langkah selanjutnya, yaitu recall. Nah, recall ini disebut juga dengan menceritakan kembali. Jadi sekarang coba ceritakan kembali materi apa saja setelah kamu baca. Di dalam materi berbicara di muka umum, itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berbicara untuk melaporkan. Berbicara ini bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi dengan menanamkan suatu pemahaman atau pengetahuan dan juga menjelaskan suatu proses. Yang kedua, berbicara untuk kekeluargaan. Dalam hal ini, seorang pembicara lebih mengutamakan rasa kegembiraan yang dinikmati bersama dan juga menerapkan rasa kesenangan yang disesuaikan dengan perasaan-perasaan para kelompoknya. Yang ketiga, berbicara untuk meyakinkan. Dalam hal ini, pembicara harus bisa meyakinkan atau memiliki daya tarik terhadap pendengarnya. Dan yang terakhir, berbicara untuk memungkinkan, yang bertujuan membuat suatu rencana atau suatu keputusan. Nah, langkah selanjutnya yaitu ada reflect atau refleksi. Nah, di langkah ini kita akan mencoba menghubungkan pengalaman kamu sebelum membaca dengan pengalaman kamu setelah membaca tadi. Nah, menurut kamu ada nggak sih keterkaitan antara pengalaman kamu sebelum membaca dengan pengalaman kamu setelah barusan membaca materi tersebut? Terkaitannya, pada saat semester 2 ada pelajaran berbicara, di mana dosen tersebut menjelaskan bagian berbicara di muka umum sama seperti yang ada di buku. Oke, langkah terakhir ada review atau mengulas ulang. Nah, di review ini tujuannya agar kata kunci yang telah didapat dan isi penting dari materi yang telah dibaca tidak terlewat. Nah, jadi bisa diulas kembali atau diceritakan kembali apa yang kamu dapatkan saja setelah tahap membaca barusan. Berdasarkan yang tadi telah saya baca, jadi berbicara di muka umum itu mendapatkan 4 bagian. Yang pertama,
Berbicara untuk melaporkan. Berbicara ini bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi dengan menanamkan sebuah pemahaman atau pengetahuan dan juga menjelaskan suatu proses. Yang kedua, berbicara untuk kekeluargaan. Dalam hal ini, berbicara lebih mengutamakan rasa kegembiraan yang dinikmati bersama dan juga menerapkan rasa kesenangan yang disesuaikan dengan perasaan-perasaan para kelompoknya. Yang ketiga, berbicara untuk meyakinkan. Dalam hal ini, seorang pembicara harus mampu meyakinkan atau memiliki dasar terhadap pendengarnya. Yang terakhir, berbicara untuk merenungkan, yang bertujuan untuk membuat suatu rencana atau suatu keputusan. Oke, setelah mengikuti semua langkah-langkah dari metode tadi, berarti kamu telah memahami bagaimana penggunaan metode OK4R dalam pembelajaran membaca.